Di sejumlah desa di sekitar Rewulu masih terlihat sisa-sisa pembakaran sampah. Ini menunjukkan bahwa di sebagian dusun belum tersentuh lingkungan hidup yang bersih. Padahal dahan dan ranting kering bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Pertamina Terminal BBM Rewulu melihat lebih jauh dari itu. Selain sampah organik, setiap hari warga masyarakat pastilah ada yang membuang sampah dalam bentuk plastik, logam, kaca, dan kertas. Karenanya digulirkanlah lomba pengelolaan sampah mandiri, diikuti 11 dusun yang berlokasi di Ring 1 Pertamina Rewulu. Dari setiap dusun ini dipilih satu RT yang menjadi pemenangnya, sehingga ada 11 RT yang adu kemandirian dalam mengelola sampah di wilayah masing-masing. RT 07 Padukuhan Gamol Desa Balai Catur, Gamping, Sleman adalah salah satu RT yang mendapatkan penilaian baik. Masyarakat setempat ternyata sudah terlihat adanya geliat-geliat aktivitas kebersihan lingkungan. Mereka sudah terbiasa melakukan pemilahan terhadap sampah residu maupun yang masih bisa dijual. Namun kegiatan ini belum maksimal. Pertamina Rewulu kemudian menyerahkan CSR-nya dalam bentuk tong-tong plastik untuk memilah 3 kelompok sampah serta komposter untuk mengolah residu menjadi pupuk. Apa yang menjadi pancingan dalam bentuk CSR ini ternyata telah menggugah semangat warga untuk mengembangkan usahanya. Di Dusun Pelawanan misalnya, sejumlah sampah plastik diubah menjadi kerajinan tangan berbentuk bunga dan sebagainya. Sedangkan sampah organik dimasukkan dalam lubang-lubang yang banyak dibuat warga. Selain itu, sampah daun dan ranting kering diolah menjadi pupuk dan dimanfaatkan untuk menyuburkan lahan apotek hidup yang diusahakan kelompok masyarakat. Selain menggulirkan CSR pengelolaan sampah mandiri, Pertamina Rewulu juga mendukung pembuatan kelompok baru bagi penjual jamu yang ada di Ring 1 Pertamina Rewulu. Kelompok jamu tradisional Wiji Temulawak yang berlokasi di Dusun Watu, mayoritas anggotanya sudah lansia. Sedangkan kelompok Temu Giring di Dusun Samben, sebagian besar anggotanya adalah penjual jamu yang masih muda-muda. Sementara itu, CSR lain yang juga digulirkan Pertamina Rewulu adalah mendukung mantan peserta SLPHT atau Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Angkatan 1 untuk menanam padi di tanah milik masing-masing petani. Hasilnya terlihat lumayan bagus. Hamparan sawah ada yang sudah menguning, namun ada yang baru mulai menanam. Ada juga keterlibatan Pertamina Rewulu di bidang pertanian lainnya, yakni bekerja bakti membuat saluran air serta membuatkan rumah untuk pompa air. Sebab di sekitar Rewulu memang ada area sawah yang selama ini pengairannya hanya mengandalkan air hujan. Karenanya perlu disiasati dengan menaikkan air sungai yang ada di sekitar Pertamina Rewulu. Saya sekarang ada di kelompok Wiji Temulawak. Kelompok ini adalah sebenarnya pengembangan dari CSR Pertamina yang di tahun lalu, di mana pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang jamu. Kalau yang tahun lalu baru tercover 2 kelompok, ini menambah lagi kelompok yang lain, ada 2 kelompok baru, salah satunya adalah kelompok Wiji Temulawak ini. Pedukuhan yang ada di sekitar Rewulu, di situ di setiap pedukuhan dibentuk adanya pengelolaan sampah yang lebih baik. Bagaimana cara mereka mengelolanya, mengolahnya, bahkan ada yang dimanfaatkan. Sekarang juga sudah mulai terbentuk, sekitar 7 bank sampah, dan insya Allah 11 pedukuhan nanti 11-nya akan ada bank sampah, Pak. Jadi kalau terkait dengan pertanian, di tahun lalu kami sudah menerapkan atau mengimplementasikan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu SLPHT, dan program ini terus berlangsung karena sustainabilitas atau keberlanjutan dari program perlu kami tingkatkan. Tapi di satu sisi lain ada juga di sekitar Terminal BBM Rewulu ada sawah yang selama ini untuk pengairannya harus mengandalkan kondisi hujan. Nah, akhirnya berdasarkan hasil diskusi juga dengan masyarakat, diputuskanlah bahwa mereka akan menggunakan sarana irigasi yang berupa pemompaan air, memanfaatkan air sungai yang berada di sekitar sungai di sawah-sawah mereka, kemudian
kami bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dalam artian yang sebenarnya yaitu bekerja bakti. Kami saling bahu-membahu memasang sistem irigasi, memasang rumah pompanya sampai akhirnya air bisa mengalir ke sawah-sawah mereka dengan lebih lancar dan lebih baik lagi. Tentunya harapan kami adalah masyarakat menjadi lebih mandiri, lebih berkembang, potensi-potensi yang ada mereka bisa tergali, yang bisa juga meningkatkan taraf hidup mereka. Program ini juga tidak hanya akan berhenti di tahun ini. Program ini adalah program jangka panjang, di mana pemberdayaan masyarakat ini pada hasil target kami adalah warga di sekitar Wulu ini menjadi benar-benar mandiri, mampu berkembang dengan lebih baik, dan taraf penghasilan mereka juga meningkat. Itu sasaran utama kami.